apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Anda berhasil mengusir pemakan kekosongan. Itu monster yang bahkan dosian bintang 5 pun tak mampu hadapi. Saya kira saya sudah tamat. Jadi saya Guandong tak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang menyelamatkan nyawa saya. Katakan saja saudaraku, dan saya Guandong akan mati 1000 kali. Guandong sangat terkesan dengan Xiaoyan dan berlutut di hadapannya. Bukan saya yang menyelamatkan nyawa Anda. Sebaiknya Anda bersihkan dulu air liur di tubuh Anda karena baju Anda sudah membusuk. Xiaoyan melirik Guandong yang menyadari apa yang terjadi, tersenyum canggung, mengangguk dan pergi membersihkan diri sebelum keluar. Xiaoyan cukup khawatir tentang Longyi, tetapi setelah memeriksanya, dia merasa lega. Longyi hanya kelelahan dan terlalu banyak bekerja dan tidak ada yang serius. Kita berutang budi banyak pada Longyi kali ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Semua orang menghela nafas lega setelah melihat Longyi baik-baik saja. Xiaoyan juga mengangguk. Seandainya bukan karena Longyi, Xiaoyan pasti harus menggunakan kantong broklat yang diberikan Xiao Wuten kepadanya. Berkat Longyi, ini benar-benar sebuah kisah tentang selamat dari malapetaka besar dan kemudian diberkati dengan keberuntungan. Awalnya mereka hanya memiliki 1 unicorn kekosongan yang membutuhkan banyak usaha untuk ditangkap. Tetapi sekarang mereka berhasil mendapatkan 3 lagi dari pemakan kekosongan, sehingga menjadi 4 unicorn kekosongan. Ding Yue tersenyum lebar, mengarahkan orang-orang untuk membersihkan bangkai ke-4 unicorn tersebut. Nona Ding Yue, berapa harga ke-4 unicorn ini? Tanya Xiaoyan. Mendekati Ding Yue. Wow, bagaimana Anda bisa menangkap 4 unicorn? Ding Yue sangat gembira. Sulit dipercaya bahwa dia telah menangkap 4 sekaligus. Dia dengan penasaran menatap Xiaoyan dan yang lainnya sementara Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat mata gadis itu yang berbinar. Xiaoyan kemudian memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi, menyebabkan alis Ding Yue sedikit mengerut. Pemangsa kekosongan? Kalian bertemu dengan pemangsa kekosongan? Semua unicorn ini dimuntahkan oleh pemangsa kekosongan? Ding Yue menatap Xiaoyan dan kelompoknya dengan ekspresi tak percaya. Oh, dan bagaimana dengan beberapa kelompok tentara bayaran? Mereka semua dimuntahkan oleh pemangsa kekosongan. Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata lagi. Kenapa Anda semakin keterlaluan? Jika kami bertemu dengan pemangsa kekosongan, bukan hanya Anda, bahkan bahtera kami pun tidak akan luput dari pemangsanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Lindong, ceritakan pada saya. Ding Yue sama sekali tidak percaya kata-kata Xiaoyan. Lindong berjalan mendekat dan dengan ringan mencetikkan dahi Ding Yue. Kenapa Anda tidak percaya pada kakak Xiaoyan? Dasar bocah nakal. Lihat, saudara Guandong ada di sini. Tanyakan padanya. Kata Lindong dengan kesal. Xiaoyan mengangkat bahu. Dia tidak marah karena Ding Yue tidak mempercayainya. Karena hanya ketika wujud asli Longyi muncul, sang pemangsa kekosongan itu terpental. Yang juga di luar dugaan Xiaoyan. Guandong berjalan mendekat dan pertama-tama menangkupkan tangannya dalam-dalam ke Xiaoyan. Saudaraku, nama Anda Xiaoyan kan? Saya benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Sebelumnya saya buta. Jika bukan karena saudara Xiaoyan, kita semua akan binasa di dalam perut pemangsa ini. Kata-kata Guandong benar-benar membuat Ding Yue terkejut. Saudara Guandong, Anda benar-benar bertemu dengan sang pemangsa. Wajah Ding Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Sang pemangsa dianggap sebagai hegemon di laut kehampaan ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bertemu dengannya kali ini hanyalah nasib buruk.
peluang seseorang di bawah dosian bintang 5 untuk lolos dari mulut raksasa sang pemangsa hampir nol. Iya, itu memang pemangsa. Kami semua ditelan olehnya. Mengenai bagaimana kami diselamatkan, sebaiknya kita bertanya pada kakak Xiuyan. Setelah ditelan, Guandong dan yang lainnya kehilangan kesadaran. Sungguh keajaiban mereka masih hidup. Hah? Dia mengatakan yang sebenarnya? Ding Yue tersipu, tidak berani menatap mata Xiuyan. Sudah saya bilang jangan meremehkan kakak Xiuyan. Kita bisa lolos dari bahaya kali ini berkat dia. Jadi keempat unicorn ini seharusnya menjadi miliknya. Lindong mencetikkan hidungnya dan Ding Yue cemberut. Terlalu malu untuk mengatakan apapun lagi. Tidak perlu, saya hanya ingin tahu berapa banyak pil Qi asal abadi yang bisa didapatkan dari penjualan keempat unicorn ini. Xiuyan tersenyum tipis. Unicorn bertanduk putih lebih mahal. Seharusnya dijual seharga 50 juta pil Qi asal abadi. 3 lainnya lebih biasa, rata-rata hanya 20 juta pil Qi abadi masing-masing. Ding Yue melihat keempat pil Qi asal abadi itu dan memperkirakan sebelum berbicara. Jadi kalian bisa menjual total 110 juta pil Qi asal abadi. Bagaimana kalau saya memberi Anda 70% dan Anda memberi saya 30%? Xiuyan berpikir sejenak lalu berkata, kali ini mereka semua lolos dari kematian dan mengambil banyak resiko. Jadi pembagian ini sudah cukup bagus. Tidak perlu, saya hanya butuh jantung 1 unicorn. Sisanya terserah Anda. Saya tidak kekurangan pil Qi asal abadi. Ding Yue berkata sambil menyeringai. Gadis ini murah hati yang membuat orang menyukainya. Kalau begitu, baiklah. Apakah Anda punya koneksi untuk menjual unicorn ini? Xiuyan bertanya. Memikirkan harus menghabiskan energi untuk menjual unicorn ini cukup membuat pusing. Kakak Xiuyan, kemana tujuan Anda? Guandong bertanya pada Xiuyan terlebih dahulu. Kota 1000 bintang. Xiuyan menjawab. Oh, benarkah? Kebetulan sekali, grup tentara bayaran Chang Yue kami berbasis di kota 1000 bintang. Bagaimana kalau begini? Jika kakak Xiuyan tenang, saya akan mengurus unicorn ini. Harganya kira-kira seperti yang diperkirakan Nona Ding Yue. Setelah kita menjualnya, saya akan memberi Anda pil Qi asal abadi dari hasil penjualan. Guandong berkata dengan murah hati. Xiuyan mengangguk setuju. Ini akan menghemat banyak masalah baginya. Apakah kakak Xiuyan punya tempat tinggal di kota 1000 bintang? Guandong bertanya lagi sambil tersenyum setelah melihat Xiuyan mengangguk. Tidak, ini pertama kalinya saya di Laut Hampa dan kota 1000 bintang adalah tujuan pertama saya. Jadi saya belum punya tempat tinggal. Xiuyan menjawab jujur. Oh, kalau begitu jika kakak Xiuyan tidak keberatan, silakan datang mengunjungi grup tentara bayaran Chang Yue. Kota 1000 bintang cukup besar, akan sangat merepotkan tanpa pemandu. Guandong jelas sangat senang memiliki Xiuyan sebagai tamu. Karena itu, saya tidak akan menolak. Saya akan merepotkan Anda, kakak Guandong. Xiuyan bukanlah tipe orang yang suka cerewet. Karena Guandong sudah mengatakannya, dia tidak akan membantah. Lagi pula, memiliki lebih banyak teman membuat hidup lebih mudah. Dia tersenyum dan mengangguk. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu kakak Xiuyan. Saya Guandong, tidak punya cara untuk membalas kebaikan yang menyelamatkan nyawa ini. Merupakan keberuntungan besar bagi saya untuk dapat melakukan bagian saya untuk kakak Xiuyan. Guandong mengepakkan tangannya sedikit memberi hormat kepada Xiuyan. Kali ini dia tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga banyak saudara dari grup tentara bayaran Chang Yue. Sekarang semua orang memandang Xiuyan dengan kagum. Mereka tahu bahwa pria ini telah menyelamatkan hidup mereka. Masih akan butuh beberapa dekade untuk sampai ke kota 1000 bintang. Mari kita istirahat sebentar lalu berangkat. Xiuyan mengangguk tanpa menolak. Memiliki seseorang yang familiar dengan kota 1000 bintang untuk memimpin jalan tentu saja merupakan hal terbaik. Menghemat banyak masalah. Kalau begitu, mari kita kembali ke bahtera kita dulu. Setelah Xiuyan selesai berbicara, dia memimpin semua orang kembali ke bahtera tak kenal takut.
Beberapa saat kemudian keempat bahtera itu terbang maju berdampingan, sementara semua orang melanjutkan kultivasi mereka selama beberapa dekade berikutnya. Setelah periode kelelahan ini, kecepatan kultivasi Longyi meningkat drastis, membuat Long Xintian sangat malu. Dengan kecepatan ini, Longyi akan segera melampauinya. Sementara itu, Xuan kembali mengasingkan diri untuk melanjutkan tantangan sekte, pertempuran praktis. Tantangan dirinya sendiri belum selesai. Melalui usahanya yang tak kenal lelah, Xuan akhirnya mengalahkan gerbang biru, dan hadiahnya tidak mengecewakannya. 6 tetes cairan spiritual. Xuan mengubah 2 tetes menjadi ki asal abadi dan 4 tetes menjadi kekuatan api surgawi. Jika tebakan Xuan benar, cairan spiritual ini bisa menjadi kartu truf terkuatnya. Waktu berlalu begitu cepat saat Anda berkultivasi. Dekade berlalu dalam sekejap mata. Keempat bahtera itu pelan maju melalui lautan hampa. Namun saat mereka semakin dekat ke kota 1000 bintang, bahtera Xuan tidak lagi sendirian. Bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Berbagai bahtera bergerak perlahan melalui lautan hampa. Semuanya menuju kota 1000 bintang. Seperti kelompok Xiaoyan. Saat semakin banyak bahtera muncul, semua orang datang ke dek. Melihat bahtera-bahtera di sekitarnya, tak satu pun yang bersinar. Tampaknya waspada terhadap bayangan gelap yang pernah mereka temui sebelumnya. Jelas bayangan seperti itu banyak terdapat di laut hampa. Jika tidak, semua orang tidak akan begitu waspada. Apakah kita hampir sampai? Semua orang mencapai bagian depan dek. Laut hampa yang tadinya gelap mulai bersinar dengan cahaya bintang. Kabut abu putih perlahan menghilang memperlihatkan pusaran air laut yang sangat besar. Dari jauh mereka dapat melihat guntur yang sangat besar bergemuruh di dalam pusaran air tersebut. Terlihat sangat besar, bahkan dari jarak ini seberapa besar pusaran air ini? Seru Xiaozan dengan takjub. Pemandangan yang menakjubkan. Long Xintian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya juga menunjukkan kekaguman. Hanya dengan berada di sana, seseorang dapat benar-benar merasakan kejutan yang dibawa oleh dunia yang tidak kenal ini. Kedua rongga mata Se Seng Hui yang kosong tampaknya juga menyampaikan seruannya. Dari kejauhan, melihat pusaran raksasa di laut hampa, terlihat bahwa pusaran itu berputar, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan kilat yang menyambar di dalam pusaran tampak bergerak lambat, membuatnya terlihat sangat aneh. Di atas pusaran terlihat sebuah kota. Menyebutnya kota adalah sebuah pernyataan yang berlebihan, lebih mirip kastil kuno. Kastil yang sangat besar, dengan banyak bahtera yang hilir mudik di kota 1000 bintang. Apakah kita hampir sampai? Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang semua orang, merenggangkan tubuh seolah-olah dia telah tidur lama. Sebenarnya Xiaoyan memang telah tidur siang, karena pertempuran terlalu melelahkan dan tidur adalah cara untuk memulihkan diri. Tuan Muda Xiao, Anda juga telah keluar dari pengasingan. Semua orang tersenyum melihat penampilan Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat berjalan ke depan, melihat pemandangan di depannya. Jadi, ini kota 1000 bintang. Kota ini memang sesuai dengan namanya. Xiaoyan juga agak terkejut, terutama oleh pusaran raksasa di bawah kota 1000 bintang. Itu sangat memikat. Hanya dengan satu pandangan saja rasanya seperti tersedot masuk. Sambil mengaguminya, rasa takut tetap menghantui. Keindahan dan keajaiban seperti itu disertai dengan bahaya yang sangat besar. Hah? Kekuatan kalian semua meningkat. Setelah mengagumi pemandangan kota 1000 bintang, Xuan tiba-tiba menatap kelompok itu dan berseru kaget. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Jiying, King Mu'er, dan Feng Bo semuanya telah menembus ke tahap menengah alam bintang ke-8. Sementara Xiaozan, meskipun terus-menerus dipukuli, telah tumbuh ke puncak alam bintang ke-8. Dia benar-benar tampak semakin kuat setiap kali dipukuli. Dan Xiaozan memberitahu semua orang bahwa metode kultivasinya memang untuk menjadi lebih kuat semakin banyak dia dipukuli.
Long Yi dan Long Xintian masing-masing telah mencapai tahap menengah dan puncak alam bintang 9. Saat ini tampaknya sangat mungkin bahwa Long Xintian akan menjadi anggota pertama tim pemberani yang menembus ke alam Dosian setelah Xiaoyan. Kecepatan kultivasi Long Yi juga sangat menakutkan. Meningkat setiap hari dan garis keturunan Zhu Jiuyin perlahan-lahan bermanifestasi dalam dirinya. Melihat semua orang terus menjadi lebih kuat adalah kabar baik bagi Xiaoyan. Jika dia bisa memiliki 3 anggota Dosian dalam timnya sebelum turnamen 1000 alam, kekuatan tempur mereka akan meningkat ke level lain. Tentu saja, Tuan Muda Xiao, Anda harus mengalahkan saya suatu saat nanti. Mereka bukan tandingan saya, kata Xiaozan dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Xiaoyan menatapnya dengan aneh. Mengalahkan Anda? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Xiaozan mengangguk. Iya, mengalahkan saya. Xiaozan mengangguk. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, semuanya menjadi gelap. Xiaoyan meninju wajahnya, membuat Xiaozan benar-benar tercengang saat 2 aliran darah perlahan mengalir dari hidungnya. Tuan Muda Xiao, beri saya waktu untuk bersiap. Saya tidak bilang Anda akan memukul saya sekarang, kata Xiaozan tak berdaya, hampir menangis. Oh, jawab Xiaoyan menatap Xiaozan yang frustasi. Yang lain di belakang telah menahan tawa mereka untuk sementara waktu dan akhirnya tak kuasa menahan tawa. Xiaozan, Anda akhirnya menemukan musuh bebuyutan Anda. Feng Bo juga tertawa terbahak-bahak dan bahkan Zijing yang biasanya dingin pun tersenyum. Long Xintian dan Xie Xingwei akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini begitu menarik dan menyenangkan. Itu karena Xiaoyan adalah orang seperti itu. Seperti pepatah, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang-orang yang tidak sejenis tidak akan berkumpul bersama. Bahkan jika tidak, mereka akan perlahan-lahan terpengaruh oleh suasana ini. Perasaan ini seperti keluarga besar dan semua orang yang hadir adalah saudara dekat. Keempat bahtera itu perlahan mendekati kota 1000 bintang. Saat jarak semakin dekat, kota 1000 bintang yang dari kejauhan tampak biasa saja, ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan begitu mereka mendekat. Di bawah kota 1000 bintang tak terhitung banyaknya bahtera dengan berbagai ukuran dan jumlah berlabuh, mengumpulkan individu-individu kuat dari berbagai alam dan dunia. Mereka yang bisa menaiki bahtera dan tiba di kota 1000 bintang tentu bukanlah orang-orang yang lemah. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan nafas. Pembohong kecil, ada apa? Mendengar desahan Xiaoyan, King Mu'er bertanya dengan lembut sambil memegang lengannya. Merasakan aroma lembut di lengannya, Xiaoyan berbalik dan mengacak-ngacak rambut King Mu'er. Wajahnya melembut. Kehadiran istrinya di sisinya membuatnya merasa jauh lebih tenang. Tidak apa-apa, hanya saja saya merasa jalan kultivasi benar-benar jalan yang tak berujung. Tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda habiskan atau seberapa kuat Anda, sepertinya Anda tidak akan pernah mencapai ujungnya. Melihat bahtera-bahtera ini, Xiaoyan bisa membayangkan bahwa dunia lautan hampa baru saja membuka pintunya untuknya. Dari benua Doki ke benua Dodi, dan sekarang ke lautan hampa. Xiaoyan telah berkembang selangkah demi selangkah. Dunia yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Dan sekarang, dia baru perlahan membuka pintu ini. Di benua Doki, dia berkultivasi hingga tingkat Dodi, menjadi makhluk terkuat di benua Dodi. Di benua Dodi, dia mencapai tingkat Dosian, menjadi penguasa alam, juga menjadi yang terkuat. Tetapi sekarang, setelah tiba di lautan hampa, dia tampaknya telah jatuh kembali ke titik terendah, yang membuat Xiaoyan menghela nafas. Jalan kultivasi pada dasarnya seperti ini. Kultivasi tidak terbatas, seperti waktu itu sendiri. Segala sesuatu berubah seiring waktu. Setiap orang dan setiap peristiwa memiliki maknanya sendiri. Dengan begitu banyak orang yang menemani Anda, Tuan Muda Xiao, apa yang Anda khawatirkan? Seseng Hui adalah yang tertua di sini dan pemahamannya tentang kultivasi dan waktu yang diasah selama bertahun-tahun tidak tertandingi oleh siapapun di sini. Ya, dengan semua orang yang menemani saya di sepanjang jalan, apa yang saya khawatirkan?
Sambil berpikir demikian, Xuyen menepis kesedihan di hatinya dan senyum percaya diri kembali ke wajahnya. Tuan Muda Xio, jika Anda tidak senang dengan apapun, Anda selalu bisa memukuli saya untuk melampiaskan amarah Anda. Saya bisa menerima pukulan. Melihat Xuyen tampak begitu gelisah, Suzan melangkah maju dan berkata, Xuyen ini bukanlah Xuyen yang dikenalnya, dan itu terasa aneh. Tepat setelah dia selesai berbicara, wajahnya kembali gelap dan 2 aliran darah pelan mengalir dari hidungnya, diikuti oleh ekspresi bingung. Tentu saja, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Xuyen mengepalkan tinjunya, senyum polos terteruk di wajahnya. Tatapan semua orang beralih ke Xiozan yang memimisan dan tawa pun meledak. Xiozan, mimisan. Sepertinya Anda tidak sekuat yang saya kira. Feng Bo dan Nan Erming tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Xiozan. Bahkan Zeni dan para wanita lainnya menutup mulut mereka dan terkekeh. Tuan Muda Xio, tidakkah Anda memberitahu saya sebelumnya? Anda selalu mengejutkan saya dengan serangan-serangan ini. Karena saya tidak siap, ini tidak dihitung. Xiozan meraung pada Xuyen setelah pulih. Tetapi Xuyen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengabaikannya. Kita hampir sampai, semuanya bersiaplah. Ini adalah pemberhentian pertama kita. Saya harap semuanya berjalan lancar. Xuyen memanggil semua orang dan keempat bahtera pelan bergerak maju bersama Guandong dan bahtera lainnya. Kota 1000 bintang bukanlah sekadar kota besar seperti yang terlihat oleh mata telanjang. Di lautan hampa yang luas ini, semuanya relatif tenang. Meskipun kenyataannya semua objek bergerak lambat. Melihat bahwa area sekitarnya dipenuhi dengan bahtera, tidak ada ruang tersisa untuk berlabuh. Namun dipimpin oleh Guandong dan yang lainnya, mereka akhirnya tiba di bagian terdalam kota 1000 bintang. Jelas, ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki bahtera biasa. Bahtera-bahtera yang berlabuh di sana semuanya sangat mewah dalam gaya dan ukurannya. 4 bahtera menemukan tempat yang cocok dan pelan berlabuh. Xuyen memimpin kelompok menjauh dari bahtera tak kenal takut. Semua orang di bahtera tak kenal takut turun. Tetap berada di dalamnya akan tidak aman. Setelah mendarat, hal pertama yang mereka lihat adalah jalan sempit dan berkelok-kelok yang mengarah langsung ke kota 1000 bintang. Berdiri di jalan dan melihat ke atas ke kota 1000 bintang, mereka menyadari bahwa itu adalah struktur yang sangat besar. Dari kejauhan, itu menyerupai kastil kuno yang menjulang tinggi. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, menjadi jelas bahwa itu bukanlah kastil sama sekali. Melainkan entitas kolosal yang terdiri dari berbagai elemen arsitektur. Selamat datang semuanya di kota 1000 bintang. Namun ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian. Guandong mengumpulkan semua orang, menatap mereka dan tersenyum lembut, seperti seorang pemandu yang memimpin kelompok. Pertama, terbang dilarang di dalam kota 1000 bintang. Semua orang harus mengingat ini. Terbang sembarangan akan melanggar aturan dan membuat kalian mendapat masalah besar. Guandong menatap semua orang dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua, jangan memprovokasi penjaga kota di dalam kota 1000 bintang. Tugas mereka adalah melindungi kota 1000 bintang dan mereka cukup kuat. Begitu kalian memprovokasi salah satu dari mereka, kalian akan menjadikan seluruh penjaga kota 1000 bintang sebagai musuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh kita sakiti saat ini. Jika kalian tidak ingin mati, kalian harus mengingat ini. Nada suara Guandong sangat serius dan sungguh-sungguh. Xuyen sedikit merutan kening mendengar ini. Hanya aliansi dewa petarung yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Itu saja untuk 2 hal ini. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan secara khusus. Baiklah, ikut saya. Nona Ding Yue, kami akan segera mengantar jantung unicorn kepada Anda. Saya akan mengantar kakak Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke grup tentara bayaran Chang Yue untuk mengatur semuanya terlebih dahulu. Kata Guandong kepada Ding Yue. Lagi pula Ding Yue telah membayar sejumlah besar uang untuk menyewa mereka memburu unicorn. Baiklah, saya percaya kemampuan kakak Guandong. Kita akan pergi sekarang. Ayo Lindong. Kata Ding Yue lalu menyapa semua orang dan bersiap untuk pergi.
Setelah beberapa langkah dia menyadari Lindong tidak mengikutinya, jadi dia berlari ke sisinya, melompat dan naik ke punggungnya. Ayo, apa yang Anda lakukan di sini? Ikuti saya, dan saya akan memastikan Anda makan dan minum dengan baik. Xiaoyan, saya akan mencari Anda beberapa hari lagi dan mengajak kalian bersenang-senang. Lindong sudah kehabisan akal dengan Ding Yue. Ia tersenyum kecut, menggendong Ding Yue di punggungnya dan sedikit membungkuk kepada Xiaoyan dan Guandong. Baiklah semuanya, kami pamit sekarang. Terima kasih atas keramahan Anda, Kakak Xiaoyan. Kami berharap dapat bertemu lagi suatu hari nanti, kata Lindong sambil menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Xiaoyan membalas salam itu dengan sedikit senyum, memperhatikan Ding Yue dan ketiga saudara Lindong menghilang di jalan Astapa. Jalan menuju kota Seribu Bintang berkelok-kelok dan berliku-liku dengan jalur berbeda menuju berbagai bagian kota. Ding Yue dan Lindong pergi ke kiri, sementara Guandong memimpin Xiaoyan ke kanan. Kakak Xiaoyan, silakan ikut saya. Jaraknya masih cukup jauh dari markas kami, tetapi kami tidak bisa terbang, jadi kami harus berjalan kaki. Sikap Guandong terhadap Xiaoyan sangat hormat, yang membuat Xiaoyan merasa agak tidak nyaman, tetapi itu bisa dimengerti. Jika Xiaoyan dan yang lainnya tidak menyelamatkannya, mereka mungkin sudah lama menjadi santapan pemakan kekosongan. Saudara Guandong, bukankah agak merepotkan jika ada begitu banyak dari kita bersama Anda? Melihat betapa sopan dan ramahnya Guandong kepada Xiaoyan dan kelompoknya sepanjang perjalanan, dan betapa banyak manfaat yang mereka peroleh dari bimbingannya, meskipun awalnya tidak menyenangkan. Xiaoyan bukanlah tipe orang yang menyimpan dendam. Dia berpikir Guandong telah berusaha keras, jadi tidak perlu menyimpan dendam. Tetapi dengan lebih dari selusin orang mengikutinya, dia bertanya-tanya apakah itu akan merepotkan. Tidak apa-apa, Kakak Xiaoyan, karena kita sudah jauh-jauh datang ke kota Seribu Bintang dan hanya saya yang mengenal tempat ini dengan baik. Saya harus mengajak kalian berkeliling. Berapapun jumlah kalian, saya Guandong akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga mereka. Dan jangan meremehkan grup tentara bayaran Chang Yue. Kakak Xiaoyan, kita adalah salah satu dari 10 grup tentara bayaran teratas di kota Seribu Bintang. Jika saya bahkan tidak bisa menjaga belasan orang ini dengan baik, maka saya benar-benar tidak pantas menjadi pemimpin ketiga grup tentara bayaran Chang Yue. Melihat kekhawatiran Xiaoyan, Guandong menjelaskan sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk perlahan sebagai tanggapan. Kalau begitu, saya harus merepotkan kakak Guandong. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Guandong yang dengan cepat membalas hormat itu. Kemudian dia memimpin rombongan menyusuri jalan yang berkelok-kelok, memperkenalkan kota Seribu Bintang sambil berjalan. Melalui jalan setapak yang sempit, sebuah pusaran besar dapat terlihat jelas di bawah, dan kota Seribu Bintang terletak tepat di atas pusaran raksasa ini. Melihat ke bawah dari tempat di atas pusaran itu sangat spektakuler. Seluruh pusaran bergerak dengan kecepatan yang tampak lambat, dengan kilat di dalamnya tampak bergerak seperti makhluk hidup, menciptakan pemandangan yang unik dan elegan. Namun ini hanyalah penampilan permukaan. Kekuatan sebenarnya dari pusaran itu tak terukur dan tak terbayangkan. Saudara Guandong, mungkinkah pusaran di bawah kota Seribu Bintang itu adalah lubang cacing raksasa? Xiaoyan yang juga telah mengamati pusaran besar di bawah kakinya berpikir sejenak sebelum bertanya kepada Guandong. Iya benar, saya rasa kakak Xiaoyan juga di sini untuk lubang cacing ini. Ini adalah lubang cacing laut bintang terbesar di laut kekosongan timur kita. Mampu melintasi lautan kekaisaran dengan kecepatan luar biasa. Namun saat ini sedang dalam masa dormansi. Hanya dapat dilewati pada waktu-waktu tertentu setiap 20 tahun. Selama masa dormansinya, lubang cacing laut bintang ini dapat dengan mudah menghancurkan seorang dosen. Guandong mengangguk sebagai jawaban. Semua orang terkejut mendengar ini. Pusaran raksasa ini yang tampak sangat indah dari jauh memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Meskipun mereka tidak mengerti apa itu dosen. Itu pasti makhluk yang lebih kuat dari Dosian. Kekuatan yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan saat ini.
namun dapat dengan mudah dihancurkan di dalam pusaran ini. Saya ingin tahu kemana tujuan kakak Xiaoyan. Tentu saja jika kakak Xiaoyan merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, jangan salahkan saya jika saya banyak bicara. Guandong bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan tidak menghindar dari pertanyaan itu. Acara besar seperti turnamen 1000 alam bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Kita akan pergi ke Bintang Homeng untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Jawab Xiaoyan jujur. Setelah dia selesai berbicara, Guandong terdiam tampak terkejut. Kakak Xiaoyan akan berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Nada suara Guandong penuh kejutan, sementara Xiaoyan mengangguk sedikit. Turnamen 1000 alam diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ada banyak sekali jenis dan monster di sana. Meskipun aturannya menetapkan bahwa hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang dapat berpartisipasi. Jumlah jenis kultivasi di bawah 10.000 tahun sama banyaknya dengan jutaan bintang. Selain itu, ada juga banyak talenta yang dikultivasi oleh berbagai kekuatan besar. Maafkan kekasaran saya, tetapi saya khawatir dengan kekuatan kakak Xiaoyan saat ini akan sulit untuk mencapai hasil yang baik. Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati, kata Guandong dengan senyum canggung. Xiaoyan tidak membantah hal ini. Dia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini memang agak kurang untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Di antara alam yang tak terhitung jumlahnya, seseorang seperti dia hanyalah setetes air di lautan. Saya mengerti apa yang dikatakan kakak Guandong, tetapi apapun yang terjadi saya harus berpartisipasi dalam turnamen multiverse ini. Meskipun kekuatan saya saat ini tidak hebat, bukan berarti saya tidak bisa berkembang. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi jika saya belum mencoba? Xiaoyan tersenyum ringan tanpa rasa khawatir dan berkata terus terang. Jalan di depan mungkin berliku, tetapi hidup tidak pernah berjalan mulus. Memang, kakak Xiaoyan jelas bukan orang biasa, bahkan bisa mengintimidasi pemangsa kekosongan. Guandong tidak hanya tidak berpikir bahwa Xiaoyan terlalu sombong, tetapi juga dengan tulus mengagumi orang di depannya. Dia tidak lagi hanya melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan di permukaan, tetapi semua orang di seluruh timnya adalah monster. Bukan saya yang mengintimidasi mangsa kekosongan. Xiaoyan mengangkat bahu sambil berjalan, menyingkir untuk memperlihatkan Longyi yang polos di belakangnya. Lihat, dialah yang menyelamatkan Anda. Guandong menatap Longyi setelah mendengar ini. Longyi melihat tatapan semua orang padanya, berhenti sejenak lalu menggaruk kepalanya, memberikan senyum sederhana yang agak malu. Ngomong-ngomong, semua orang di tim kakak Xiaoyan adalah individu yang luar biasa, dan kekuatan tim tidak boleh diremehkan. Tapi kali ini, kita benar-benar harus berterima kasih kepada kakak ini. Guandong sama sekali tidak merasa malu. Semua orang di tim Xiaoyan adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Sebuah tim yang terdiri dari orang-orang seperti itu tentu akan lebih kuat daripada tim individu. Mendengar orang lain memuji tim mereka begitu banyak, Longyi berhenti, agak kehilangan kata-kata dan memberikan senyum sederhana lainnya, meskipun sedikit malu. Kakak Guandong, izinkan saya menanyakan sesuatu yang penting. Berapa banyak pilki sumber abadi yang perlu kita bayarkan untuk melewati lubang cacing laut bintang ini? Sambil berjalan, Xiaoyan juga menanyakan beberapa hal kepada Guandong. Melewati lubang cacing laut bintang membutuhkan lebih dari sekedar pilki asal abadi. Ada batasan ketat jumlah bahtera yang dapat melewatinya setiap kali. Hanya 10.000 bahtera yang dapat melewatinya sekaligus. Sejauh yang saya tahu, bahtera yang telah dipesan untuk perjalanan sudah dipesan untuk 500 tahun ke depan. Jawab Guandong kepada Xiaoyan. Masuk peringkat 500 tahun yang lebih awal. Xiaoyan terkejut. Hanya tersisa sekitar 400 tahun lagi sampai turnamen 1000 alam. Jika mereka terus mengantri seperti ini, kemungkinan besar turnamen akan berakhir saat mereka tiba di Bintang Homeng untuk mendaftar. Dan turnamen 1000 alam mungkin juga sudah berakhir saat itu. Apakah ada cara untuk menghindari masuk peringkat?
Soyen tentu saja tidak bisa menunggu sampai dia masuk peringkat 500 tahun lebih awal. Ya, kejuaraan akan segera dimulai, tetapi sebagian besar ini mungkin akan mengikuti kejuaraan multiverse. Jadi, menyerobot antrian mungkin akan sulit. Guandong berpikir sejenak, alisnya sedikit mengerut. Hanya dalam 100 tahun terakhir jumlah bahtera di kota 1000 bintang meningkat dari hari ke hari. Dan harga untuk melintasi lubang cacing laut bintang juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Jika ingin menyerobot antrian, mungkin dibutuhkan banyak pil asal abadi. Unicorn kekosongan di sini bisa dijual dengan harga pil asal abadi yang sangat mahal. Bukankah pil asal abadi ini sudah cukup? Tanya Xiaoyan. Unicorn itu bisa dijual dengan harga puluhan juta pil asal abadi yang menurut Xiaoyan sudah merupakan sumber daya yang cukup besar. Tapi Guandong berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Puluhan juta ini sudah cukup untuk antrian biasa, tetapi jika Anda mencoba menerobos antrian, mungkin tidak akan cukup. Masalah utamanya adalah tidak ada yang mau menyerahkan tempat mereka. Kejuaraan 1000 alam semakin dekat dan semua orang yang mengantri menunggu hari ini. Siapa yang akan melepaskan kesempatan ini? Jadi, kecuali Anda memiliki koneksi yang sangat kuat, menerobos antrian tidak mungkin dilakukan. Aturan yang ditetapkan oleh aliansi Dewa Petarung selalu ketat. Bahkan jika Anda ingin menggunakan koneksi, itu tidak mudah. Desak Guandong. Grup tentara bayaran Chang Yue telah berada di kota 1000 bintang selama berhari-hari. Waktu ini adalah waktu tersibuk di kota 1000 bintang. Dengan antrian bahtera terpanjang yang menunggu untuk masuki lubang cacing laut bintang. Tujuan bersama mereka adalah pergi ke kota 1000 bintang untuk berpartisipasi dalam kejuaraan 1000 alam. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Xuan merutan kening. Meskipun dia tahu perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan, bahtera sampai ke kota 1000 bintang untuk mendaftar pun menjadi masalah. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kejuaraan 1000 alam? Haruskah Xiaoyan menyerah sekarang? Kakak Xiaoyan, jangan khawatir. Saat kita kembali ke markas, saya akan bertanya pada saudara saya. Mungkin dia punya solusi. Guandong menghibur Xiaoyan melihat kecemasannya. Xiaoyan hanya bisa mengangguk. Untuk saat ini dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan mencari cara untuk mendaftar. Jika tidak, dia akan benar-benar melewatkan turnamen 1000 alam. Kalau begitu, kita harus merepotkan kakak Guandong. Saat mereka berbicara, kelompok itu telah melewati jalan sempit dan tiba di kaki kota 1000 bintang. Dipimpin oleh Guandong, mereka masuk ke gerbang kota 1000 bintang. Setelah masuk, Guandong memberi masing-masing dari mereka sebuah topeng. Sudah Xiaoyan, mengenakan topeng ini akan menghindari banyak masalah. Jangan ungkapkan identitas Anda di kota 1000 bintang. Anda pernah mengalahkan Jin San dari geng Iblis Yu sebelumnya. Mengingat sifat pendendam mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Geng Iblis Yu cukup kuat, jadi sebaiknya berhati-hati. Guandong menasihati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan tidak menolak. Setelah mengenakan topeng, topeng itu secara otomatis menempel di wajahnya dan penampilannya mulai berubah. Semua orang menoleh untuk saling memandang dan mereka semua menjadi wajah asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wajah halus King Mu'er dan Qianing bahkan telah berubah menjadi wanita parubaya biasa, sama sekali tidak dapat dikenali. Ini lucu sekali. Xiaoyan menyaksikan semua orang tertawa terbahak-bahak. Air mata mengalir di wajahnya saat melihat Feng Bo dan Nan Erming. Feng Bo telah menjadi seorang pria tua dengan janggut lebat, sementara Nan Erming telah menjadi seorang pria muda dengan wajah bayi. Sebuah perubahan total dari penampilan asli mereka. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.